Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pelajaran kali ini adalah pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan mempelajari bab 1 dengan materi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutanku. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah 1.14, 2.14, 3.14, 4.14, 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2. Sedangkan tujuan pembelajarannya, setelah dilaksanakan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu 1. Meyakini kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Menunjukkan sikap percaya diri. 3. Menyebutkan sikap terpuji dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Menjelaskan sikap percaya diri dari kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5. Menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah mencontohkan perilaku percaya diri. Anak-anak, ayo, siapa yang pernah dengar lagu Kisah Sang Rasul? Ada yang tahu? Bagaimana kalau sekarang kita menyanyikan bersama-sama yuk? Anak-anak ikuti dari rumah ya. 1, 2, 3. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil penggembala, dagang saat remaja. Umur 25, memperistri Khadijah. Di umur ke-30, mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu, Hajar Aswad mulia.
genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Alhamdulillah, kita sudah menyanyikan lagu tentang Nabi Muhammad bersama-sama. Sekarang anak-anak, kita akan masuk pada materi sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya ya? Yang pertama contohnya adalah saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam pengasuhan pamannya anak-anak. Siapa namanya? Ayo, Abu Thalib. Pada saat itu anak-anak, Nabi Muhammad bukanlah anak yang manja dan malas. Akan tetapi Nabi Muhammad selalu bersikap mandiri. Sehingga beliau tidak pernah menyusahkan Abu Thalib. Dengan cara apa? Contohnya, dengan cara ikut mengembala kambing-kambing Abu Thalib. Kemudian juga membantu Abu Thalib dalam berdagang. Yang kedua, yaitu pada saat Nabi berusia 12 tahun. Anak-anak kira-kira berusia berapa ya sekarang? Kalau Nabi anak-anak dari kecil sudah terbiasa membantu pamannya. Bahkan ketika usia 12 tahun, beliau ikut pamannya berdagang ke negeri Sam dengan berjalan kaki. Coba bayangkan. Subhanallah. Awalnya pamannya keberatan karena perjalanan ke Sam sangatlah berat untuk anak seusia Nabi Muhammad anak-anak. Namun Nabi Muhammad tidak pantang menyerah. Beliau memohon kepada Abu Thalib agar diizinkan untuk ikut. Nah, karena sikap percaya dirinya Nabi Muhammad untuk ikut sendiri berdagang ke negeri Sam, akhirnya Abu Thalib pun mengizinkan dan beliau pergi bersama pamannya. Alangkah kagetnya anak-anak. Apa yang terjadi ayo kira-kira? Ternyata anak-anak, di perjalanan yang sangat panas itu, tidak sedikit pun Nabi Muhammad merasa kepanasan loh. Karena apa? Karena di atas kepala Nabi Muhammad itu selalu dinaungi oleh awan yang membuat Nabi Muhammad tidak kepanasan. Nah, ada lagi. Selama berdagang, Nabi Muhammad juga selalu jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan. Semoga kita juga bisa seperti Nabi Muhammad ya nak ya. Selalu jujur dan percaya diri bahwa kita mampu, insya Allah. Yang ketiga, sikap percaya diri Nabi Muhammad juga ditunjukkan ketika beliau berusia 40 tahun. Pada saat itu, Nabi Muhammad dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat menjadi seorang rasul dan kemudian menyampaikan wahyu kepada umatnya. Subhanallah. Selanjutnya, kira-kira bagaimana ya cara kita memiliki sikap dan mental percaya diri? Ayo, siapa yang tahu? Yang pertama, tentunya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, "Fa'idza azamta fatawakkal 'alallah." Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Yang kedua, tidak ragu-ragu. Kenapa tidak ragu-ragu anak-anak? Yo, kira-kira kenapa ya? Karena tatkala kita ingin melakukan sesuatu dalam tanda petik kebaikan dan ternyata di situ kita ragu, maka kita pun akan sulit melakukannya. Karena apa? Karena ketika kita ragu, maka kita akan takut. Kira-kira berhasil enggak ya? Bisa enggak ya? Nah, itu tidak boleh. Tinggalkan semua itu. Dan yakinlah kepada Allah. Serta yakin bahwa kamu adalah mampu atas izin Allah. Sabda Rasulullah SAW, tinggalkanlah keraguan yang meliputimu dan ambil pekerjaan yang kamu tidak diliputi ragu-ragu. Hadis riwayat Tabrani. Dan yang ketiga, tidak malu mengerjakan kebaikan. Ingat anak-anak, malu akan membuat kita hilang kepercayaan. Karena apa? Karena belum apa-apa kita sudah malu. Bagaimana bisa kita melakukan sesuatu kalau kita sendiri tidak yakin untuk bisa melakukannya? Maka dari itu, ketika kita melakukan kebaikan, buang jauh-jauh ragu, buang jauh-jauh malu, yakin kita bisa, dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan keinginan kita. Usaha, doa, selebihnya pasrahkan kepada Allah. Nah, sekarang kita akan mengetahui kira-kira manfaat percaya diri itu ada atau enggak sih? Ternyata banyak juga loh manfaatnya. Apa aja sih? 1. Memiliki jiwa yang tenang dan kuat. 2. Memiliki jiwa mandiri. 3. Memiliki kepribadian yang kuat. 4. Selalu berpikiran positif. 5. Selalu siap menghadapi masalah. 6. Tidak menyusahkan orang lain loh. 7. Dipercaya dan disenangi oleh teman-teman, guru, orang tua, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Subhanallah. Siapa yo yang mau? Mau. Dan yang terakhir sekarang adalah tugas yang akan anak-anak kerjakan. Yang pertama, anak-anak diminta untuk membuat film pendek dengan judul "Percaya Diri Itu Oke Loh". Yang kedua, anak-anak diminta untuk melibatkan ayah bundanya atau adik kakaknya dalam film tersebut. Dan yang ketiga, kirimkan hasil video dari film tersebut ke WA pribadi Bu Alim. Ditunggu ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.